Ya, Dewa United kita tahu tim yang goalsnya bukan final, goalsnya juara. Juara. Ya, lihat musim lalu dia menjadi nomor 1 di regular season. Sekarang ada di nomor 2 di regular season. Itu membuktikan bahwa tim ini serius untuk mau jadi tim yang juara dan mengganti dominan PJSM. Game-game terakhir gue justru tidak terlalu melihat Hawks gimana karena banyak mengistirahatkan pemainnya. Jadi gue tidak bisa melihat bahwa mainnya bagus ya enggak, karena beberapa kali Brands udah nggak main. Nggak lengkap lah ya. Selalu nggak lengkap gitu karena mereka sudah tidak akan berubah posisinya di 8. Iya. Yo, balik lagi bersama Ujo dan juga Augie Fantinus di From the Bench. Aduh, bapak-bapak aneh nih. Oke, kita mau bahas. Enggak ada namanya lu enggak? Ada di belakang. Gue depan. Oke, udah gue yang ngadep. Jadi kita akan membahas pertandingan yang akan berlangsung di minggu ini. Ya. Kita mulai dari apa dulu, Jo? Kita boleh nggak mulai dari Amarta versus... Nggak ada Amarta. Sekarang sorry, maaf. Wow, dimarahin loh sama Pak Edi. Hang Tuah Pak Edi, maaf. Ya. Kita main basket lagi. Oke. Ya. Hang Tuah menantang Dewa United. Oke, ini urutannya tuh adalah urutan 2 dengan 7 ya. 2 dan 7. Iya. Betul. Kenapa disebut menantang? Karena secara perolehan pertandingan yang pernah dilakukan oleh kedua tim ini, di regular sementara Hang Tuah belum pernah menang dalam 2 kali pertemuannya melawan Dewa United. Berarti ini adalah melayangkan tantangan nih sekarang. Yuk, gua tantang lo. Gitu kan. Yang paling simpel adalah gini. Lo lihat deh. KBS ya yang kemarin nih lawan Rans ya. Itu di regular season KBS menang. Iya. Ternyata waktu playoff Rans. Berkata lain ya hasilnya. Jadi kita menyampaikan ini sebenarnya bukan kayak udah pasti kalau di regular season menang, di playoff menang. NBA lu cek the Indiana Pacers itu lebih gila lagi. Indiana Pacers itu 4 game di regular season tidak pernah menang lawan OKC. Di final dia menang 3 kali. Gitu. Dan di keempat kalau aja ada mulai ngebahas mulai panjang. Ada kalau-kaloan. Nah, jadi Dewa menantang nih. Ya, Dewa United kita tahu tim yang goalsnya bukan final, goalsnya juara. Ya. Jadi apakah konsisten Dewa United? Yes, itu tim yang konsisten. Oh, konsisten tim konsistennya. Tim konsistennya kan apa? Lu lihat musim lalu dia menjadi nomor 1 di regular season. Sekarang ada di nomor 2 di regular season. Itu membuktikan bahwa tim ini serius untuk mau jadi tim yang juara dan mengganti dominan PJSM. Iya. Gitu. Tapi kenapa aku tadi bilang enggak dalam arti kata ketika dalam pergulatannya untuk menjadi the best of the best di regular season masih akan ada jatuh-jatuhnya di beberapa pertandingan melawan tim besar. Ya, ini jadi PR. Tapi kita balik lagi ke Amarta versus Dewa. Hang Tuah, sorry. Aduh, salah terus nih. Karena kalau itu brand. Itu oke. Memang disponsorin ya. Entah dibilang dibayar loh. Tapi kalau dibayar kita mau. Masuk. Hang Tuah menantang Yeah. Dewa United. Yeah. Nah, sebenarnya perubahan yang ada atau yang dibuat oleh Dewa United hanya satu orang saja adalah Ibarra masuk. Iya. Yang lainnya tuh muka lama. Iya. Nah, ada hadirnya muka lama seperti Solano dan juga Jordan Adams sebenarnya itu bisa dikatakan bahwa mereka lebih tahu harus bagaimana dalam pergulatan di liga ini. Mereka juga bertanggung jawab atas keutuhan dari tim ini yang juga nggak terlalu banyak berubah ya daripada roster tahun lalu kan? Nggak. Ya cuma kan? nambah Arki. Iya. Gitu loh. Iya. Nah kalau menurut aku sih memang kalau misalnya sekali lagi ya biasanya ada beberapa orang ngomong di atas kertas dulu. Kalau di atas kertas ya dengan data-data tersebut. Dengan match up aja udah kelihatan. Dewa sangat mungkin memenangkan. Tapi balik lagi Augie bener ngasih contoh pertandingan kemarin Rans lawan KBS. Iya, nah. Anything could happen. Hang Tuah kalau Hang Tuah gini. Hang Tuah adalah tim yang menurun. Dari awal musim ya sampai ke belakang jadi menurun kalau buat gue. Kita pernah ngeliat dia meyakinkan banget ya Gi. Kalau Hang Tuah di playoff main seperti di awal musim hitungannya ya.
bisa sangat mengganggu Dewa United. Walaupun bukan artinya bisa langsung menang ya. Tapi paling tidak mengganggu terlebih dahulu. Apakah bisa mencuri? Kalau sudah mengganggu bisa mencuri. Gitu. Tapi ya permasalahan menurut gue, ini sudut pandang gue adalah, gue Syahbaz kurang bisa melihat bahwa ini adalah pergantian yang bagus kalau buat gue. Hadirnya Syahbaz ya. Iya. Rakim Christmas gue masih suka. The best. Satu lagi siapa Jo? Satu lagi dong, boleh cekin dong namanya. Produser Ami. Asik. Pemain Hang Tua yang satunya lagi. Kan lupa. Ada Syahbaz yang baru. Nah, yang Rakim. Ya, buat gue gini, dengan Syahbaz yang gue tahu pasti dibayarnya juga lumayan tinggi karena pemain ex NBA. Gue sih ngelihatnya belum terlalu apa ya? Tidak sesuai dengan ekspektasi aja lah. Ekspektasinya? Ekspektasi bahwa dia akan kasih impact besar, skor banyak, gitu. Di akhir-akhir reguler. Tidak. Minimal ini ekspektasi kita yang nonton ya. Ini ekspektasi. Ya betul, siapa? Devin Davis, ya betul. Nah itu, jadi gue belum melihat si Syahbaz ini sesuai ekspektasi, bukan tim, ekspektasi kita yang penonton. Karena kita tahu ex-NBA, kita kalau ngelihat ada pemain yang ex-NBA, bayangannya adalah Jordan Adams sama KJ McDaniels. Jadi maaf kalau ngelihat ke situnya kayaknya masih kayak jauh gitu loh. Tapi, nah ini enaknya kita, Jo, kita sudah lama nih gak nonton Hang Tuah secara langsung. Dan mereka punya waktu yang cukup panjang ini latihan. Untuk mempersiapkan diri ya. Bisa aja kejutan nih. Lihat aja, mungkin Syahbaz juga denger ini, wah panas. Gue gak sabar lagi untuk membuktikan. Gak sabar. Oke. Udah zaman plesetan lagi, oke. Nah, jadi kalau pemain asingnya Hang Tuah bisa secara chemistry dengan pemain lokalnya bisa seperti di awal musim, walaupun asingnya berbeda, dulu ada Enrique gitu ya kan. Menurut gua Hang Tuah tetap jadi kuda hitam untuk Dewa United. Dan kalau buat lokalnya, gue sih sangat percaya sama lokal Hang Tuah, chemistry-nya sudah bagus banget. Divta, Januar hidup kembali. Orang semua bilang Januar hidup kembali. Januar harga naik kalau menurut gue. Dan maaf ya untuk Januar, ini dibahas oleh beberapa teman pemain juga yang sempat ngobrol sama kita. Mereka benar-benar watch your game banget. Bilang senang. Di season ini spesial. Januar hidup lagi gitu loh. Jadi terus buat gue ada Altov, terus juga Rookie of the Year ada Kasim. Come on. Jadi lokal sih gue udah nggak mau bahas banyak. Pelatih gini, juga gue nggak mau bahas banyak. Potensi ada ya gitu. Iya, karena kita tahu cacing. Yang kita butuhkan adalah pemain asing yang dari bertiga ini chemistry-nya bagus. Terus harus lebih agresif. Jadi Syahbaz atau si Davis tadi harus lebih agresif karena pemain asing. Ya. Jadi, kan diandalkan. Iya, jadi kalau Rakimnya sudah bagus, minimal Syahbaznya juga bagus, baru dibantu sama pemain lokal. Dan tapi yang gua kangen, tapi ini kata seri. Iya, tapi yang gua kangen adalah defense dari Hang Tuah yang bikin tim-tim lain waktu itu kewalahan. Iya. Capek pasti capek, tapi buat gue kalau udah playoff, udahlah mati-matian. Iya. Jadi kenapa sih ngomong capek? Ini ada obrolan yang kita akan ulang lagi. Salah satunya adalah obrolan dengan Kelly Purwanto. Dia bilang gini, kalau misalnya mau mainnya mah waktu dulu sebelum dia pensiun, mau mainnya, tapi latihannya sih udah nggak kuat deh. Latihan ala Coach Cacing ini benar-benar melelahkan. Karena yang namanya strength itu benar-benar digenjot banget sampai di taraf yang optimal gitu loh. Betul. Ya, plus menurut gua Hang Tuah ada apa? Kalau misalnya bosnya juga ngasih bonus sih menurut gua juga itu bisa menjadi daya tarik buat main buat karena paling seru adalah kita memang melihat underdog ya Jo. Iya. Jadi kalau gini, gue bukan tidak mendukung Dewa, tapi buat gue kalau sampai Hang Tuah bisa ngambil kemenangan juga itu menjadi seru lagi gitu loh. Karena ini beda sama minggu lalu. Kalau minggu lalu tuh beda tipis ininya urutannya, rankingnya. Kalau sekarang ini jauh-jauh semua nih 27 sama 18. Itu sih kalau Dewa, kalau Coach Pablo bisa mengatur Leicester dengan baik ya, dan jadi optimal, jadi bisa optimal. Itu aja. Di luar yang lain, Solano, Jordan Adams, Ibarra itu adalah salah satu yang kita pernah bahas di video mana, itu adalah
center terbaik yang pernah Dewa ambil. Iya. Karena kan dia ganti-ganti center banyak banget. Ya. Six Man of the Year Rio DC baru aja kepilih, buat gue itu menjadi daya semangat lagi. Iya. Menjadi semangat lagi ya. Iya, karena kita jadi yakin sebenarnya senjata dari teman-teman lokal ini malah banyaknya luar biasa. Iya. Di Dewa. Rio. Iya. Caleb. Iya. Arki. Iya. Arki itu apa sih yang ngomong kemarin? Perekat tim katanya. Iya, kita ngobrol sama Rio DC juga. Jadi dan di sini emang tugasnya Arki yang juga sangat besar di playoff ini. Arki diambil sama Dewa bukan hanya memberikan kontribusi secara statistik ya, tapi juga memberikan kontribusi untuk mental juaranya. Mau jadi juaranya. Buat gue inilah tugas Arki sekarang. Ya, pembuktiannya. Pembuktian juga gitu loh. Jadi lokal kita nggak mau terlalu banyak bahas. Gue suka tetap Rio DC, Dio Tirta, Caleb, Hardianus, tadi ada Arki, ada yang lain-lain lagi. Yang lain-lain harus siap ya menurut gue. Tiba-tiba Corisano atau Christian Lim atau Radityo. Ya, walaupun tidak terlalu banyak kesempatan di regular season, yang gue bilang kalau tidak dapat kesempatan regular, gue tuh rada takut untuk dia bisa bermain maksimal di playoff. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau kalian malah dikasih kesempatan bisa membuktikan, itu bagus banget. Yang mudah-mudahan. Itu kita sama kayak tadi, atau nanti terakhirnya aja kita bahas kira-kira menurut lu berapa nanti aja ya terakhir aja. Oke, sekarang kita bahas Pelita Jaya lawan Tangerang Hawks. Sama regular season Hawks tidak pernah menang, bahkan selalu kalah di atas 20 poin. Iya, sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas dari Pelita Jaya. Maaf banget nih fans Pelita, karena kita udah tahu Pelita Jaya ini paling banyak disorot, paling banyak mendapatkan sorotan karena tidak saja mendominasi yang namanya regular season di IBL, tapi dia juga kan di BCL ya. Jadi memang spot untuk perhatian ke mereka tuh kita udah tahu lah. Pemainnya aja mereka bisa milih kira-kira di IBL bakal bawa siapa ya. Ternyata yang diistirahatkan adalah yang tidak dipakai James Dickey kayaknya ya. Bukan diistirahatkan tapi di stop. Di stop maksudnya udah tidak dipilih. Tidak dipakai karena sudah punya pilihan lain center yang lebih tinggi. Ya. Siapa? Jeff Whitty. Jeff Whitty ya, betul ya. Nah, itu adalah tentang si Pelita Jayanya. Sedangkan Tangerang Hawks ini menarik banget karena di akhir-akhir musim reguler sangat mengasihkan nonton Tangerang Hawks. Lumayan lah, asik lah. Kita melihat bahwa yang namanya pemain veteran B-Boy ya sudah kayak dia tahu perannya dan juga perannya di dalam tim. Seperti itu. Terus para pemain-pemain importsnya juga bermain udah optimal belum sih segitu? Esho gitu-gitu. Oke lah ya. Stephen Branch kita tahu seperti apa. Ya kalau sebenarnya gue kalau lu bilang game-game terakhir, gue justru tidak terlalu melihat Hawks gimana karena banyak mengistirahatkan pemainnya. Jadi gue tidak bisa melihat bahwa mainnya bagus ya, enggak, karena beberapa kali Branch udah nggak main. Nggak lengkap lah ya. Selalu nggak lengkap gitu karena mereka sudah tidak akan berubah posisinya di 8. Sudah mentok. Tapi pencapaian 8 ini juga sudah pencapaian untuk Hawks. Jadi ya sekarang sih bermain lepas. Harus bermain lepas jadi kalaupun berhenti di sini ini udah satu pencapaian buat Tangerang Hawks ya. Iya. Gitu. Kalau ini bisa 2-1 juga seru sih, Gi. Iya, ya makanya nggak ada yang nggak mungkin sih kalau buat gue ya. Branch juga kita tahu sudah sangat punya chemistry yang bagus sama pemain-pemain lainnya. Maxi Esho kita tahu juga punya pengalamannya. Kalau ditempatkan Esho karena kemarin habis one-on-one sama gue. Cerita dikit. Sebenarnya lebih kayak gini. Penyesuaian Esho, gaya main Esho ya beda dengan gaya mainnya Branch. Apakah bisa Esho gaya kayak Branch yang suruh one-on-one sendiri? Bukan. Esho ini gaya team player. Lihat waktu di CLS dulu. Walaupun berbeda ya, ini 6 tahun lalu ya. Tapi dia bisa scoring, tapi dia juga banyak bisa memberikan assist ke pemain-pemain lain. Ini yang berbeda karena Esho ini menurut gua jauh lebih wise, lebih dewasa dibanding Branch sebenarnya. Jadi ini sebenarnya dua pemain yang berbeda tapi bagus nih sebenarnya. Saling mengisi ya. Kovalov jelas paling tidak Hawks tuh tidak kalah karena punya pemain yang sebesar itu. Kan kita pernah bilang, lu kalau di playoff sih udah harus semua punya
pemain 2 meter di atas 2 meter 10, 2 meter 12. Kovalev ini gue lihat juga kalau paling tidak untuk defense lah. Paling nggak sama si Witty akan rame lah, akan seru lah. Good edition lah ya. Good edition. Gitu. Tinggal lokal-lokalnya silakan selain B-Boy. Kita tahu Gabu is a really good shooter. Dan pemain-pemain lainnya menurut gue sama Justin juga. Kita kan lagi suka banget sama Justin ya. Mudah-mudahan dapat peran ya dari coach. Ada Mario Davidson juga. Mario Davidson punya mental yang bagus juga. Jadi ini akan seru lah kalau menurut gue ya. Walaupun mungkin secara pemain lokal dan pemain asing berbeda satu level. Kalau match up ya. Match up. Ya. Gitu. Tapi apapun bisa terjadi, silahkan kita akan tunggu keseruan lanjutan dari ini masih round pertama ya. Ini adalah masih ini hitungannya kan adalah dapat bye kan yang nomor 1. Ya gitu ya. Nah, enggak masih round 1 deh. Masih round 1. Bukan bye. Ya masih first round. Nah, sekarang tebak-tebakan berarti bukan tebak-tebakan, ini versi gue ya. Kayak waktu yang kemarin gue salah. Yang Prawira gue salah. Yang satu lagi KBS kita pegang siapa ya, gue lupa. Pokoknya itu ngomong 50-50 ya. Iya 50-50. Waktu itu kita susah sih waktu itu. Walaupun gini, kadang tebakan apalagi di IBL ini kita tuh ingin gamenya lama. Iya. Gua Dewa Hang Tua, gua Dewa 2-1. Gua Dewa Hang Tua Dewa 2-0. Oke. Tangerang Hawks Pelita Jaya 2-0. Pelita Jaya lawan Tangerang Hawks 2-1. Bisa ambil menurut lu? Menurut lu bisa ambil atau bisa? Oke. Bisa. Menurut gua Hang Tua yang bisa ambil justru 1. Kita lihat lah ya. Setuju nggak setuju? Ayo di komen.